Oke, selamat sore guys. Uh, Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu teman dari Kupang ya. Dulu dia adalah rekan pelayanan di suku anak dalam dan kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol. Ya, kita kemarin ngobrol-ngobrol terus ya disediakan waktunya untuk kita bisa cerita-cerita lebih banyak ya, dan hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup menarik ya, dan kita akan sama-sama panggil langsung mumpung beliau sudah hadir ya. Oke. Karena di sini agak mendung jadi mungkin berpengaruh sedikit di jaringan. Halo bro, selamat sore. Halo, Sehat selamat sore. ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat brother. Sehat-sehat juga kan? Mantap. Sehat. Yo. Masih stay di Palembang kan, brother? Masih. Wah, puji Tuhan. Ini posisi sangat pedalaman. Oh. Wilayah Semendo. Iya ya. Ya. Makin cerah aja ya. Saya kaget lihat ini udah. Ya, jadi mungkin saya perkenalkan sedikit ya bro. Jadi ini bisa. Ini adalah teman saya waktu itu kami jumpa pertama kali di Jambi. Jadi kemudian beliau ini juga membantu pelayanan 3 bulan ya, 3 bulan melayani di suku anak dalam, dan beliau ini mau dibilang PC-nya juga sangat mantap di bidang teologi. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana logika dan iman untuk menghadapi pandemi COVID-19 ya, yang sekarang sedang marak dan hampir semua dunia di seluruh dunia itu mengalami dampak yang cukup mengerikan dari virus ini ya. Mungkin kita langsung saja ya bro, atau masih ada yang ingin disampaikan? Oh ya, ini bro ini juga asal dari Kupang ya, Atambua, dekat ke perbatasan Timor Leste ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan dari perkenalan ini bro? Siapa tahu ya. Cukup ya karena di sini bukan tujuannya untuk mengobrol status ya, tapi ya soalnya kan biar ini kan lebih santai juga gitu. lebih santai ya. Oke, mungkin kita langsung ya kalau sudah ini Bisa. Iya. Jadi mungkin memang ya. Mungkin untuk awalnya bro, mungkin minta tolong disampaikan tentang apa itu logika, apa itu iman, dan mungkin nanti kelanjutannya seperti apa kira-kira. Iya. Kita kalau tidak salah dari 3 hari yang lalu sempat ngobrol lewat Instagram ya dengan saudara Nofri. Bro, apa yang bisa kita lakukan untuk situasi sekarang gitu ya. Iya. Dan saya langsung connect. Bukan karena rencana jangka panjang yang sudah pernah kita bicara dari waktu pas pertemuan di Jambi, bukan. Iya. Ya, tapi waktu pas buat pertanyaan mengenai bagaimana apa yang akan kita lakukan untuk situasi sekarang, saya langsung connect gitu ya. Iya. Akhirnya oke, bagaimana coba kita bicara tentang
ya logika dan iman dalam menyikapi COVID-19. COVID-19. Karena memang tidak bisa dipungkiri, ya tidak bisa dipungkiri tentang situasi logika dan iman adalah sahabat Iya, iya. yang tidak bisa keduanya itu saling tumpang tindih atau saling menjatuhkan satu sama yang lain, dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bagaimana kita bicara tentang logika tanpa seutuhnya manusia itu sendiri? Tidak Iya, mungkin. iya, iya. Ya, logika tidak bisa berdiri sendiri tanpa iman, dan iman pun juga demikian. Tidak Iya, bisa iya, iya. berdiri sendiri tanpa logika. Karena logika mengevaluasi perjalanan spiritual. Oke, sip, Ya, mantap. demikian juga iman. Ya, iman kita dalam pengertian umum memang bicara tentang percaya. Iya, iya. Ya, kata yang dipakai di dalam istilah iman itu menggunakan pistis. Bahasa Yunani memang dia menjelaskan kepada kita sebuah pengertian yang sederhana, itu artinya kesetiaan kepada Allah. Iya, iya, iya. Ya, tulisan Ibrani dia secara jelas ya memberitahukan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti ya, Ya. bukti dari apa yang kita Apa yang lihat. kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan secara spesifik? Ya, kita kalau mengkaitkan tentang situasi sekarang, banyak yang akhirnya mempraktekkan iman dengan cara yang konyol. Ya, betul ya. Ya, itu memang benar-benar terjadi karena akhir-akhir ini semua pada praktek yang hampir seperti Ya, disampaikan tadi. Ya, iya. Ya, iman itu bukan sesuatu yang konyol. Ya, jangan sampai kita meninggalkan logika. Logika mengevaluasi perjalanan spiritual dan keimanan iya, kita. iya, betul. Ya. Bicara tentang logika itu menggunakan kata logos. Iya, iya. Ya, menggunakan kata logos ya tentang pikiran, ya, tentang pengetahuan. Ya, bagaimana memahami, mengkorelasikan, bagaimana dalam mengkorelasikan antara iman dan logika dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19. Nah, mungkin masalah sinyal ya? Enggak, pas, mantap. Kalau di sini lancar sih. Sejauh ini hanya karena kebetulan Ya? penyampaiannya cukup menarik untuk didengarkan, jadi saya hanya angguk-angguk dan ya seperti itu. Iya. Gini ya, kita melihat bagaimana masa sulit situasi sekarang menjadi pemicu untuk orang mempertanyakan tentang kemahakuasaan Allah. Kekuasaan Allah ya. Itu jelas. Konsekuensi dari situasi dan masa sulit itu orang akan mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Iya, betul. Karena di itu jelas. Alkitab dia juga sudah menceritakan beberapa kisah yang sama seperti yang disampaikan itu kan. Seperti Ayub, ya gitu kan. Benar. Orang akan mempertanyakan tentang keberadaan Allah yang adalah Maha Kuasa. Benarkah Allah itu ada? Iya. Betul. Benarkah Allah itu Maha Kuasa? Jika dia Maha Kuasa, mengapa COVID-19 ini mewabahi seluruh dunia dan terjadi kehilangan nyawa ribuan orang? Iya, betul. Di mana letak kekuasaan Allah?
Kalau memang kita sepakat Allah itu ada, ya, kalau kita sepakat tentang Allah itu maha kuasa, lalu kita mempertanyakan tentang COVID-19 itu apakah Allah yang izinkan atau Allah tahu bahwa akan ada COVID-19. Sekarang poin intinya di sini. Iya, ya. Nah, kita harus bijak dalam memikirkan tentang masalah ini. Apakah Allah izinkan atau Allah tahu? Allah tahu itu akan terjadi ya. Gitu ya. Kalau Allah izinkan, konsekuensinya adalah Allah sepakat dengan kejahatan. Ya, bisa jadi ya. Kalau Allah sepakat dengan kejahatan, Allah sepakat dengan siapa? Dengan iblis. Dengan Iya. setan. Dengan setan. Berarti ada pertanyaan lanjutannya. Apakah Allah sekutunya iblis? Iya ya. Ini Konsekuensi yang tidak bisa dipungkiri. Iya, konsekuensi dari kenyataan masa sulit. Iya, iya. Apakah Allah sekutunya setan? Sehingga dia mengizinkan untuk terjadinya COVID-19. Iya. Kalau demikian, apakah Allah menginginkan itu? Kita harus bijak menanggapinya ya. Karena kalau tidak, ya kita terlalu jauh bicara, ya. Orang iman sekalipun mereka mempertanyakan itu. Iya, iya, iya. Mereka tahu tentang itu. Nah, tetapi mereka masih juga mengevaluasi. Nah, ya. Kalau memang bicara tentang Allah tahu bahwa ini adalah ulahnya manusia, kita di sini menekankan tentang kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah. Yes. Kita bicara tentang kekuasaan Allah atas semesta. Dia berdaulat penuh untuk segala sesuatu. Iya, iya, iya. Itu konsekuensi. Kita, ya karena Allah izinkan. Hati-hati. Benarkah Allah izinkan? Itu konsekuensinya Allah sepakat dengan kejahatan. Allah sepakat dengan kejahatan. Kalau Allah sepakat dengan kejahatan, berarti Allah sepakat dengan setan. Kalau Allah sepakat dengan setan, berarti Allah sekutunya setan. Nah, itu jelas. Lalu kalau begitu kira-kira kalau pahamnya seperti itu. Kira-kira bagaimana nanti mengambil jalan yang benar? Karena kan ada bagian-bagian Alkitab juga yang memang menyatakan bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan gitu. Itu kira-kira bagaimana, Bro? Kita harus maknai dari kata aslinya. Oh, iya, iya, iya. Ya, kita jangan terlalu gampang telan kalau sudah makan, harus kunyah dulu. Kunyah. Berbahaya. Ya. Karena kalau kita makan tidak kunyah, itu akan menyebabkan kondisi yang sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Iya, ya. Menimbulkan penyakit malah. Istilah Allah izinkan. Menimbulkan penyakit. Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kita hati-hati ya. Kita hati-hati dalam membuat statement, membuat pernyataan ya untuk memahami hal ini. Iya. Memang antara logika dan iman itu bukan dua keberadaan yang berlawanan. Iya, iya. Bukan dua keberadaan yang berlawanan. Kita melihat di dalam kasus COVID-19 atau penyakit apa saja. Ya. Yeah. Dokter berusaha untuk tangani kondisi korban sampai akhirnya keluar sebuah statement katakan bahwa kita menyerah.
Iya, iya. Logika tidak bisa mengantisipasi kondisi yang sebenarnya itu wilayahnya iman. Kita tidak bisa, dan kita serahkan saja kepada Tuhan. Bukan berarti di sini keduanya bertentangan. Iya, ya. Ada bagian yang memang ini urusan iman, ada bagian yang memang khusus untuk urusan logika. Nah, kira-kira bagaimana Mereka bisa keduanya itu makanya kira-kira bagaimana bisa memilah? Maksudnya kan saya kan orang beriman, jadi tidak masalah kalau saya keluar gini. Makanya bagaimana kita bisa memilah itu menjadi sesuatu yang kemudian kita bisa, oh ini saya harus memisahkan ini karena ini adalah ranahnya iman, sedangkan ini adalah ranahnya logika. Bagaimana kira-kira tips sederhana yang bisa kita gunakan untuk memilah itu? Gitu. Oke, iya, kita lihat ya. Iya, iya. Kita lihat bahwa banyak sekali pernyataan, banyak sekali pernyataan yang sering kita temui, katakan bahwa kalau sudah pakai iman tidak perlu pakai logika. Iya, ya. Bukan begitu? Iya, iya, iya. Kita temui kok, kita jujur aja bicaranya. Kalau sudah pakai logika jangan pakai iman. Sudah pakai iman jangan pakai logika. Iya, ya. Konsekuensinya seperti Tuhan salah dalam hal memberikan logika kepada manusia. Kita tidak bisa begitu. Nah, tidak bisa kayak gitu. Tidak di mana kita menggunakan iman terus kita menanggalkan logika. Kita menggunakan logika lalu kita menanggalkan iman. Jawaban pentingnya adalah logika dan iman itu adalah anugerah Tuhan. Iya, ya. Itu anugerah Tuhan. Kita lain dari yang lain. Kita terlalu unik. Ya, kita unik. Jadi ya karena ya ada yang agak ekstrim ya. Ada yang ekstrim ya, mereka terlalu hyper ya, over keimanan mereka, terlalu brutal. Ya bahasa gamer terlalu barbar. Iya, iya. Iya, kita terlalu barbar tapi konyol. Ya, kita menyerahkan diri kepada tangan musuh. Iya, iya. Ya, kita menyerahkan diri kepada tangan musuh. Iman dan logika itu anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana tentang COVID-19? Apakah Tuhan yang ciptakan? Oh. Apakah Tuhan yang ciptakan? Saya izin 1 menit dulu ya, bro. Sebentar saja. Ada Okay. Mau buka pintu saja. Sorry ya. Boleh. Halo Diana Sandi, siapa lagi? Oke, mantap. Sorry. Oke, lanjut bro, lanjut. Iya. Oke. Apakah Tuhan yang ciptakan? Apakah Tuhan yang ciptakan COVID-19? Kita harus ekstrim berpikir hal ini. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih apa ya? Mungkin saya berpikir kadang-kadang memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya manusia itu bisa mampu mengontrol diri. Dalam artian ini kan sesuatu hal yang cukup ekstrim juga ya, dalam hal kalau kita melihat penyebarannya itu cukup ekstrim karena begitu cepat dan banyak teori-teori baru yang
bermunculan ya, akhirnya ini jadi sangat sulit untuk ditemukan vaksin yang tepat gitu. Jadi memang ini adalah buat pemikiran saya ya. Ini adalah salah satu hal yang memang dari sengaja dibuat supaya kita manusia itu bisa mengontrol diri gitu. Mungkin itu sih pemahaman saya. Agak putus-putus suaranya, Fri. Oh, jadi maksudnya agak putus suaranya. ya, saya sudah ini ya. Sudah kedengaran bagus ya. Halo? Belum, masih agak putus dikit. Oh, halo? Mungkin jaringannya. Iya. Jadi kalau yang saya pahami tentang ini, nggak apa-apa, bisa lanjutin, bisa. Oh iya, oke. Jadi yang saya pahami tentang hal ini adalah ada bukan upaya sih, tapi ini memang sengaja enggak ya? Apa tadi saya bilang? Jadi ini memang ada karena seizin Tuhan, dan Tuhan buat supaya manusia mampu mengontrol diri dalam hal mengikuti aturan-aturan kesehatan, kemudian bisa juga secara keimanan juga dia mampu mengontrol itu supaya tidak timbul iman yang radikal lah, seperti itu. Jadi karena saya beriman, jadi saya mau kemana saja nggak apa-apa, kan saya punya Tuhan gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu hal yang bisa kemudian jadi kontrol iman juga gitu. Sekaligus kontrol kehidupan. Kedengaran, bro? Oke. Iya. Kita tidak selamanya dalam diskusi untuk menjawab pertanyaan dengan sebuah pernyataan. Iya. Iya. Sip, lanjut. Halo? Iya, halo. Sinyalnya. Lanjut. Iya. Saya tadi katakan bahwa tidak selamanya kita menjawab sebuah pertanyaan dengan pernyataan. Tidak selamanya kita menjawab sebuah pertanyaan dengan pernyataan. Tetapi untuk mempertajam pertanyaan itu, kita bisa membuat kembali pertanyaan balik. Iya. Ya. Contohnya kayak gini. Kalau memang Tuhan menciptakan COVID-19, apakah kamu memikirkan bahwa Allah pembuat kejahatan? Menurut saya tidak juga. Apakah Allah pembuat kejahatan? Menurut saya tidak juga. Lalu kenapa ada? Karena apakah ini di luar kendali Tuhan? Semua yang terjadi memang tidak di luar kendali Tuhan gitu. Semua yang terjadi itu bukan. Kalau memang di dalam kendali Tuhan, berarti Tuhan izinkan. Yang pasti. Konsekuensinya kembali lagi. Yang pasti iya. Kalau dari saya berarti ya. Tuhan sepakat dengan kejahatan. Kalau dari saya yang pasti. Untuk membunuh manusia. Berarti Tuhan sepakat untuk membunuh manusia. Tapi mungkin juga karena salah manusia juga sih, bro. Ya, gini ya. Saya belajar dari seorang filsuf modern. Iya.
belajar dari seorang filsuf modern. Dia filsuf modern dari Jerman, namanya itu Leibniz. Oh iya iya. Ya, dia katakan bahwa masa sulit itu sebuah anugerah. Iya ya. Saya terlalu sulit untuk memahami itu. Ya, jujur, bagaimana bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah anugerah? Saya pernah membaca tulisan Martin Luther di dalam doanya, dan dia katakan bahwa Tuhan beri aku masa sulit. Beri Masa aku masa sulit ya. sulit. Ya, beri aku masa sulit. Jadi tujuan dari adanya masa sulit atau COVID-19 yang kita lihat sejauh ini, sekarang ini yang sudah 2 bulan Iya, lebih, iya. ya, itu bisa menunjukkan, ya, bisa menunjukkan untuk sebuah evaluasi, ya, untuk mempertajam hikmat. Tidak selamanya manusia dan manusia saling tajam, tetapi dengan masa sulit bisa membuat kita tajam dalam berhikmat. Iya, 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 betul. Ya, kita semakin bijaksana. Contohnya apa? Jaga kesehatan. Iya. Waspadai, karena kesehatanmu itu mahal. Kalau udah dilarang pemerintah, taati aja dulu. Iya, iya, Ya. iya. Kita sebagai makhluk yang beriman, percaya, ya, bahwa pasti akan berlalu. Pasti lewat kok. Jaga dulu kesehatanmu. Tetapi konsekuensi yang kedua, ya, itu karena bisa jadi teguran. Karena persoalan moral. Iya, iya, betul. Itu karena persoalan moral. Itu bisa dikategorikan sebagai teguran. Persoalan yang ketiga, karena memang itu penghukuman kepada orang fasik. Asik. Kenapa kamu takut dalam tulisan Mazmur? Kenapa kamu takut terhadap penghukuman kepada orang fasik? Iya, iya, bro. Ya, tidak selamanya masa sulit itu bentuk dari sebuah kejahatan dari Allah. Masa sulit bukan sebuah kejahatan. Tanpa COVID-19 ini aja, tiap hari aja kita masih agak susah. Terlalu jauh untuk bicara bagaimana hal-hal yang kita lihat dalam kenyataan, tetapi untuk urus diri aja masih Urus susah. diri aja masih susah. Itu sulit loh. Susah. Saya masih ingat dari waktu statusmu, waktu itu di KFC-nya. Ini kan masalahnya kompleks. Iya, suatu masalah yang kompleks. Masalahnya kompleks, bukan hanya kita berurusan dengan diri sendiri. Iya, tapi berurusan dengan Kalau kita terlalu sesama, fokus, sesama Tuhan juga. iya, ini kompleks masalahnya. Ya. Iya. Ya, kita bukan hanya berurusan dengan diri sendiri, tetapi ketika kita mulai fokus kepada diri sendiri, bahaya. Iya, iya. Karena tidak ada ketahanan untuk menjaga serangan dari luar. Betul, betul. Nah, berbijaksanalah. Hati-hati. Ya. Karena ya kalau tulisan di kitab Efesus memang dikatakan bahwa perlawanan kita bukan sekedar dari apa yang kita tahu dan lihat sekarang. Ya, Ya. bukan soal masalah dunia fisikal, tapi dunia spiritual roh juga ada ya. Dunia spiritual itu terlalu kejam dan tidak pernah minta ampun, tidak pernah kasih kelonggaran. Dia ganas dan kejam. Dia tujuan dari orientasinya itu adalah untuk membunuh dan membinasakan. Iya, iya, betul. Itu tujuannya. Nah. Jadi tidak selamanya masa sulit yang kita alami itu adalah bentuk sebuah kejahatan dan sesuatu tindakan yang kita definisikan itu menjadi sesuatu yang fatal. Iya.
ya kita tidak mempersalahkan orang yang memang memikirkan bahwa ini adalah tindakan yang jahat. Tanpa akhirnya dia melupakan bahwa ini adalah proses Tuhan untuk semakin tajam hikmatmu untuk ya kita lihat aja dari dari yang biasanya orang malas ibadah akhirnya sekarang orang rajin ibadah. Iya kan? Malah marah-marah karena gereja tidak Malah dibuka. marah-marah juga. Karena gereja tidak dibuka. Iya. Itu kan. Iya, iya, betul. Orang malah marah-marah. Kita lihat konsekuensi dari kenyataan yang kita alami. Dari yang dulunya itu malas-malasan, dari yang dulunya itu ya kehidupan moralnya itu terlalu brutal. Iya, iya. Akhirnya ya Tuhan, aku mau bertobat. Jadi apakah itu salah? Itu bukan hal yang salah sih. Enggak Iya, salah iya. kan? Kita melihat bagaimana kondisi Ayub mengalami masa sulit dan penderitaan. Di situ bukan bicara tentang bukan di situ berbicara bukan soal masalah kerusakan moral. Iya, iya, tidak ada. Memang itu masa uji. Memang itu masa uji. Kurang apa? Dia saleh kok. Dia kenal baik kok. Orang sebangsanya. Tuhan saja dalam... mengakui ya kalau dia orang yang saleh gitu. Iya. Iya. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan masa sulit, ya, kita tahu itu istrinya sendiri yang katakan, kutuki Allahmu dan matilah. Kesimpulan seolah-olah tujuan akhir tujuan akhir dari kehidupan gitu kan. Iya, kutuki Allahmu dan matilah. Bagaimana mungkin? Ya, itu sebenarnya situasi yang kita tarik ke belakang itu sama seperti dialami oleh Adam dan Hawa. Iya, iya. Ya, bukankah buah itu menarik? Ambillah, lalu dimakan dan diberikan kepada suaminya. Ya, demikian juga kita melihat dengan konteks Ayub alami dalam masa penderitaan. Ya, kutuki Allahmu dan matilah. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Engkau katakan seperti perempuan gila. Masa kita hanya menerima yang baik saja, tetapi tidak baik kita menolak. Iya, iya. Terlalu rendah. Nah, masa kita menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang jahat kita tidak mau terima. Jadi itu ya menarik ya. Iya, iya, betul. Lucu juga kita lihat kenyataannya. Tetapi kata menerima di sini memang sama seperti kita mau menggigit Allah. Iya ya. Sama seperti kita menggigit Allah. Contohnya gini ya. Contohnya gini. Kamu pelihara anjing atau pelihara kucing atau pelihara semut. Kamu suka sekali dengan semut ini. Tetapi suatu ketika dia gigit kamu. Bagaimana itu? Apakah kamu yang salah? Bukan juga sih. Itu artinya iya, itu tindakan untuk mempersalahkan Tuhan. Tindakan untuk mempersalahkan Tuhan. Ketika Allah sudah berbuat baik kepadamu, tetapi engkau masih menggigit. Engkau masih persalahkan. Iya, betul. Bukankah masa sulit juga itu tujuannya untuk pemurnian diri? Iya ya, betul juga. Tapi kan
gini bro, kan sebagian orang berpikir bahwa saya kan selalu cuci tangan, selalu jaga kesehatan di dalam rumah, kebersihan gitu kan. Kemudian ada himbauan untuk melakukan semacam social distancing dan juga tidak terkeluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Tapi dia karena merasa sudah jaga kebersihan, kesehatan, lalu dia seenaknya saja nggak mau peduli dengan himbauan itu. Itu kira-kira bagaimana? Pertanyaannya terlalu panjang ya, tapi ada beberapa bagian yang saya pahami. Ya, kita tahu bahwa ketaatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah, ya, kebijakan yang perlu ditaati dari pemerintah itu memang apa yang direkomendasikan dari tuntunan yang kita pegang, ya. Tuntunan yang kita pegang, ya. Tetapi kalau ketika kita menjadikan diri sebagai, ya, mengurus diri lebih penting daripada akhirnya kita mengabaikan sesama kita, ya, itu sikap egoisme. Iya ya. Ya, sikap egois. Ya, sikap egois. Ya, memang tidak bisa kita langsung mendefinisikan ini sebagai tindakannya egois. Saya pernah mendengar beberapa pernyataan yang saya lihat dari beberapa tontonan yang ada, katakan bahwa carilah 10 alasan sebelum katakan orang itu salah. Jangan terlalu gampang, ya, untuk menghakimi atau mendefinisikan sesuatu tanpa kita tahu apa itu alasannya dia berbuat seperti itu. Carilah 70 alasan sebelum katakan dia salah. Nah, jangan terlalu gampang, ya, untuk hal itu, ya. Kalau kita tarik di dalam konteks keimanan, memang untuk soal masalah menghakimi atau mempersalahkan orang lain itu bukan hak kita. Iya. Tetapi apakah salah ketika kita menegur sesama kita? Tidak juga. Ya, kalau memang kita secara langsung melihat bahwa itu tindakan yang salah, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Ya, tulisan Roma katakan bahwa saling bertolong-tolonglah. Ya, baik itu kepada saudara seiman, juga kepada sesamamu, siapa saja, selagi dia membutuhkan pertolongan. Ya, karena ini kan bukan ancaman bukan hanya untuk orang yang tidak beriman, tetapi ini untuk semua orang. Ya. Buktinya di Bandung sekitar sampai 200 lebih orang gereja juga yang terkena COVID-19. Nah, bagaimana tentang hal ini? Ya, apakah juga, Tuhan ya? jahat? Nah, tentu tidak, karena logika masih berdiri kuat di situ. Iya, kenapa kamu tidak berjaga-jaga? Nah, kenapa kamu tidak berjaga-jaga? Kata berjaga-jaga memang yang bahasa Alkitab sendiri katakan bahwa kamu hati-hati karena ada musuh yang sedang mengintimidasi kamu. Ada musuh yang sedang mengintimidasi kamu. Kalau kamu tidak hati-hati dan kamu dalam kondisi yang tidur, dia akan masuk dan mencuri sesuatu dalam dirimu. Dia akan mengambil sesuatu kalau kita tidak hati-hati. Demikian juga dengan situasi ketika kita bisa berjaga-jaga. Konsekuensinya kalau kita tidak bisa berjaga-jaga, jelas kehilangan nyawa, menjadi korban. Iya.
tidak bisa dipungkiri, memang ini tidak hanya bagi sebagian kecil tapi sebagian besar. Gangguan secara psikologi ya itu sangat sangat umum dialami oleh setiap orang ya. Konsekuensi yang lain yang perlu kita lihat memang soal masalah ekonomi ya. Ekonomi sangat turun drastis ya. Kita tidak diizinkan untuk keluar ke sana kemari. Bagaimana tentang yang hanya hidupnya itu bergantung ketika dia keluar baru bisa makan. Nah, bagaimana dengan mereka yang setiap hari usahanya itu untuk keluar dulu baru bisa dapat uang? Bagaimana dengan mereka? Konsekuensinya mereka keluar, mereka mati. Mereka di rumah tetap mereka mati. Tidak ada pilihan lain ya. Tidak ada pilihan. Maju kena, mundur kena. Memang betul. Memang itu betul karena itu adalah fenomena yang sekarang sedang terjadi dan kemudian banyak orang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi itu sendiri ya. Nah, ini adalah suatu hal yang cukup sulit kalau kemudian mereka hanya duduk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Iya. Memang kita karena terbiasa dengan ya konsep dan kebiasaan, kita sudah terbiasa dengan konsep dan kebiasaan ya. Akhirnya ketika saat berhadapan dengan masa seperti ini di rumah kita akhirnya tidak produktif. Iya ya. Kita menjadi mati. Kita tidak produktif. Ya, bukan ya karena memang kita sudah terlatih dengan kebiasaan hidup dalam pendapatan yang datang dari luar, bukan dari bagaimana kita bisa produktif saat kita dalam masa seperti ini. Iya betul. Faktor kebiasaan, faktor yang sudah membudaya sejak dulu kan. Jadi untuk soal masalah kejadian yang kita alami sampai hari ini memang bukan kejadian yang sulit yang baru pertama kali kita alami saat ini ya. Memang dari masa-masa ya padang gurun, masa-masa Musa di dalam berhadapan dengan Firaun, itu sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan di dalam sebuah pembicaraan. Logika padang gurun memang di sana tempat tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan di sana ternyata kita melihat bahwa tempat orang memanggil nama Tuhan, tempat orang diberkati. Iya. Tempat orang diberkati. Jadi ya kesempatan di saat masa sulit ini memang tidak bisa dipungkiri ya, orang akan bertanya tentang bagaimana tentang Tuhan, apakah tidak peduli lagi tentang kita. Suatu ketika Agustinus memang dia serius belajar tentang perihal ketuhanan. Agustinus belajar perihal tentang ketuhanan. Dia di dalam sebuah ruang, dia belajar bagaimana tentang eksistensi Tuhan. Dan dia sangat frustasi. Dia terlalu stres untuk mengenali tentang eksistensi Tuhan. Dia stres ya, karena
bagaimana berusaha untuk memahami keberadaan Tuhan di dalam logika yang terbatas. Lalu akhirnya dia keluar refreshing bahasa lazimnya. Nah, biasanya kita kenali dengan istilah refreshing lah, jalan-jalan dulu. Gitu ya. Lalu dia berjalan bersantai dulu. Dia jalan ke pantai. Lalu di sana dia melihat seorang anak kecil. Dia melihat seorang anak kecil sedang bermain pasir di sana. Ya, sedang bermain pasir di sana, dan anak ini menggali lubang. Ya, dia melihat bahwa anak ini sedang menggali lubang ya di pinggir pantai itu. Lalu didekatilah Agustinus dan bertanya, "Nak, kenapa engkau menggali lubang ini? Apa maksudmu untuk menggali lubang ini?" Lalu anak itu katakan bahwa aku akan memasukkan air laut itu ke dalam lubang yang aku gali sekarang. Akhirnya Agustinus berpikir, bagaimana mungkin hal itu terjadi dengan lubang yang kecil ini untuk memasukkan air laut itu ke dalam lubang itu? Mustahil. Demikian juga itu menjadi sebuah pukulan yang keras. Iya ya. Demikian juga itu menjadi sebuah pukulan yang keras ya bagi Agustinus, dan ternyata ya Allah itu tidak bisa kita masukkan di dalam pikiran kita. Nah, jadi kita kalau sudah mulai masuk di dalam bagian ini, kita bicara tentang iman. Kita percaya ya. Leibniz menguraikan 4 bagian, 3 bagian. Iya. Leibniz ini menguraikan 3 bagian penting, dan saya sangat suka sekali ya. Jaringan. Ya. Lanjut. Nah, bagian pertama yang dikatakan bahwa Leibniz katakan bahwa bagian pertama demikian, bukti manusia punya logika dan punya ide itu menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Ya. Bukti manusia memiliki ide yang sempurna itu menunjukkan keberadaan Tuhan yang sempurna, karena Ia yang menciptakan itu. Manusia. Tetapi manusia yang kita pahami sebagai eksistensi yang sempurna dan serupa, mereka terbatas dan lemah. Iya. Mereka terbatas dan lemah. Jadi ya ada bagian-bagian yang memang kita mengerti berdasarkan pernyataan umum yang dinyatakan, ya. Ada pernyataan khusus yang dia nyatakan, ya. Ada 2 bagian penting yang perlu kita sadari bagian ini. Ada pernyataan khusus yang ia nyatakan, ada pernyataan umum yang kita tahu dan kita lihat. Ya, seperti alam semesta ini, ya, kita lihat itu bukti dari kekuasaan Allah. Allah berdaulat penuh. Iya. Pernyataan khusus yang kita tahu, ada tuntunan, ada firman, ya, yang bisa menjadi patokan dan dasar, ya, di dalam memahami situasi dan keadaan yang kita alami. Nah, kalau tidak, malah zaman sekarang kita beralih orientasi, lebih banyak tontonan daripada tuntunan. Iya ya. Betul. Itu konsekuensi yang fatal. Nah, itu fatal. Lebih banyak tontonan daripada tuntunan. Kita meninggalkan yang mendasar dan mementingkan apa yang tidak penting, ya. Yang tidak penting menjadi yang penting menjadi tidak penting. Iya. Jadi
Ya, eh, bagian terakhir ada kata yang sangat menarik. Ini bahasa yang kata yang menjadi orientasi oleh para filsuf dari kaum Stoik, ya, dari kaum Epikurus. Mereka berorientasinya kepada satu akstratia, ya. Akstratia menekankan tentang ketenangan jiwa, menekankan tentang ketenangan jiwa, ya. Kalau Stephen Tong katakan bahwa di dalam tubuhmu itu seperti ada kuda liar yang susah untuk dikendalikan, terlalu ganas, liar sekali. Terlalu ganas. Jadi ya lebih kepada ketenangan jiwa, akstratia. Bahasa ini mendefinisikan tentang tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, ya, karena semesta ini bergerak dalam kedaulatan Allah. Bisa jadi juga, karena saya pernah baca salah satu artikel saja. Jadi bilang bahwa kekhawatiran itu adalah langkah pertama ketidakpercayaan manusia kepada Yesus, gitu. Jadi ketika kita mulai khawatir itu adalah salah satu langkah untuk kita bisa mulai meragukan kekuasaan dari Yesus itu sendiri. Kira-kira itu benar kan? Mungkin dikonfirmasikan dulu lah ke pakar. Jangan bilang pakar. Saya tidak terlalu gila hormat untuk hal itu, ya. Saya sangat menghindari itu. Ya, saya bukan untuk obrol status, ya, sekali lagi, ya, saya tidak mau obrol status di sini. Ya, kita memang bicara mengenai perihal kekhawatiran ini, kita lihat dari sudut pandang mana, situasinya seperti apa. Ya. Nah, jangan terlalu membuat definisi untuk menjadi sebuah pemahaman yang umum. Iya. Tidak bisa. Itu terlalu egois. Iya, itu terlalu egois. Tergantung situasinya, keadaannya waktu itu seperti apa, dan kita pertanyakan tentang bagaimana orangnya. Orangnya suka nggak ada hujan, nggak ada angin, lalu dia khawatir gitu aja, atau seperti apa? Ya, jadi tergantung konteksnya. Ya. Tidak ada alat ukur yang menjadi kuat untuk mendefinisikan itu, karena situasinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Betul. Ya, konteksnya berbeda-beda. Saya sangat tertarik dengan bahasa Yunani yang sangat membekas sekali sampai hari ini. Dikatakan bahwa eparatetus ophthalmus hokaris Yesus Kristo hoteos. Pandanglah kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya memampukanmu. Amin. Wah, cukup mantap ya. Suatu hal yang sangat istimewa ya. Kita dapatkan di sore ini. Jadi saya sangat terberkati sekali, bro. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya mau berbagi ya, pengalaman, pemahaman ya. Mungkin nanti semoga ke depan ada waktu lagi untuk kita bisa bincang-bincang mungkin tentang topik yang berbeda gitu kan. Oh iya, mungkin kita masih punya waktu beberapa, bro. Mungkin kasihkan semacam kesimpulan terakhir lah untuk tentang apa yang sudah kita bahas dari tadi. Ya, apa ya, untuk semua teman-teman yang sekarang lagi ikutin live kita sekarang, percaya kepada Tuhan itu memang tidak selamanya menjanjikan tentang kenyamanan.
Siap, siap. Ya. Percaya kepada Tuhan itu tidak selamanya menjanjikan tentang kenyamanan dan kemudahan, tapi ada masa sulit. Konsekuensi yang kedua, percaya kepada Tuhan bukan berarti akhirnya kamu diberkati. Itu terlalu rendah untuk memahami tentang Memahami tentang keberadaan Tuhan Tuhan. ya. Nah, Iya, iya. nah, itu kalau memahami, menjadikan itu sebagai orientasi, itu sebenarnya bukan kamu percaya kepada Tuhan, tetapi kamu berbisnis dengan Tuhan. Betul, betul. Aku beriman lalu aku diberkati. Iya, iya. Kamu berbisnis dengan Tuhan. Kalau aku melakukan ini lalu Tuhan memberkati aku, itu bisnis. Iya, iya, iya. Nah, bukan iman lagi. Iman percaya seutuhnya, walaupun meskipun. Ya. Jadi ya itu ya pesan saya, percaya kepada Tuhan bukan berarti menjanjikan kenyamanan dan kemudahan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti selamanya kita diberkati, ya. Tetapi konsekuensi dari kita sebagai ciptaan, kita bergantung kepada Tuhan. Oke, sip ya, Bro. Ya. Karena tadi tidak semua masa sulit yang Allah izinkan itu jahat, tetapi itu ada maksud baik. Nah, masa sulit adalah anugerah, ya, untuk mentajamkan hikmat, ya. Itu sebagai teguran, itu sebagai penghukuman kepada orang fasik. Jangan sampai kita beriman saja lalu kita tanggalkan logika. Jangan kita berlogika saja lalu kita tanggalkan iman. Keduanya harus saling Iman dan mengevaluasi logika ya. adalah saling evaluasi. Keduanya adalah sahabat. Ya, mereka tidak saling menjatuhkan satu sama yang lain. Makanya keutuhan sebagai ciptaan Tuhan perlu ada logika dan iman. Iya. Logika dan iman adalah anugerah Tuhan. Mantap, Bro. Terima kasih banyak. Memang itu saya tidak akan lupa ya. Jadi pertama kita harus memaknai segala sesuatu itu sebagai anugerah Tuhan ya. Dan kemudian kedua itu adalah mengikut Tuhan itu semuanya bukan hanya berujung pada berkat. Baik saja. Berujung kepada sesuatu yang baik, diberkati. sesuatu yang nyaman gitu kan. Tetapi ada hal masa-masa di mana kita akan diberikan masa sulit supaya kita bisa melihat sejauh mana kita mempertimbangkan kembali iman dan logika itu tadi ya. Jadi itu adalah sore ini adalah suatu pembelajaran yang menarik untuk kita. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Penekanan terakhir saya pakai bahasa Ayu. Jangan terima yang baik saja. Siap. Terima kasih. Jangan terima yang baik saja, ya, tetapi terima juga yang buruk, karena tujuannya itu untuk pendewasaan diri. Ya, tujuannya untuk pendewasaan diri. Makanya di bagian ayat 4 pasal yang ke-42 katakan bahwa aku mengenal Allah itu dari kata orang saja, tetapi akhirnya aku melihat sendiri. Ya, thank you, Bro. Untuk terakhir kalinya mungkin nanti saya minta izin ya, Bro, untuk share di YouTube. Tidak masalah ya, oke. Nggak masalah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ya, selamat berkarya untuk Bro di Palembang. Pelayanannya semakin maju. Fotografinya juga semakin berkembang ya. Wow, ini bukan promosi kan maksudnya? Enggak. Maksudnya biar ke depan lebih ini kan. Berharap bisa lebih lancar saja apa yang dikerjakan dan intinya ya. Tetap semangat. Aku sekarang pesan aja sama